Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Ahmad Satria Fazlur Rahman. Hai kawan-kawan para pecinta sepak bola, terutama para pecinta sepak bola tanah air dan juga dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan ini saya bisa membuat video kembali meskipun lama ya jaraknya kalau sekarang agak tidak membuat video, tapi yang penting saya masih bisa mengulas, memberikan ulasan-ulasan, memberikan pandangan saya tentang apa yang terjadi saat ini di tim nasional maksud saya di persepak bolaan Indonesia dan juga persepak bolaan Asia Tenggara ataupun persepak bolaan dunia tentunya. Komentar-komentar yang saya berikan, ulasan-ulasan yang saya berikan adalah ulasan seorang fans, bukan ulasan seorang analis sepak bola atau profesional. Jadi ini adalah murni ulasan dari fans sepak bola yang betul-betul sangat cinta terhadap olahraga ini. Oke kawan-kawan, di video kali ini saya akan membahas atau membicarakan tentang sosok Erick Thohir ya, yang sekarang menjadi seorang pimpinan atau ketua PSSI, ketua umum PSSI. Dan ya, Erick Thohir menunjukkan sesuatu yang berbeda loh kawan-kawan di PSSI. Entah bagaimana pendapat kawan-kawan tentang Pak Erick Thohir ini. Apakah yang beliau tunjukkan selama beberapa waktu ini, dari mulai beliau dilantik atau diangkat menjadi seorang ketua umum PSSI hingga sekarang, kira-kira bagaimana? Bagaimana capaian-capaian beliau? Bagaimana gaya kepemimpinan beliau? Dan bagaimana visi misi beliau? Apakah menurut kawan-kawan beliau sudah bagus dan masuk kepada kriteria pimpinan yang akan membawa pesepak bola Indonesia menjadi lebih baik lagi atau tidak? Nah, menurut saya seorang Erick Thohir ini memang yang pertama memang agak beruntung lah ya. Nah, selain ya memang Erick Thohir adalah seorang yang hebat ya, beliau itu dulu memimpin Inter Milan, kemudian beliau juga menteri yang mana ya track record beliau di sepak bola itu gak usah ditanyakan kembali. Selain memiliki klub, nah beliau juga seorang menteri yang tentunya sudah tidak asing lagi dengan birokrasi-birokrasi yang ada di negara ini, kemudian hubungan interpersonal seorang Erick Thohir dengan banyak tokoh di dunia, bukan hanya dalam negeri, itu bagus, luar biasa. Dan ada satu faktor yang lainnya, ini faktor ya beruntung apa maksud saya, beruntung Indonesia mendapatkan emas. Jadi saat Pak Erick Thohir naik menjadi ketua umum PSSI, kebetulan Indonesia langsung juara di SEA Games, dan ini merupakan sinyal baik bagi seorang Erick Thohir. Saya tidak menafikan perjuangan para ketum sebelum-sebelumnya ya. Para ketua umum sebelumnya pasti mereka juga memiliki jasa, setidaknya jasa. Sehingga apa yang ditujukan oleh para pemain sekarang saat mereka mendapatkan emas di SEA Games kemarin itu tentu tidak bisa dilepaskan dari jasa para ketua umum sebelumnya. Tapi Erick Thohir ini kebetulan saat dilantik langsung Erick Thohir menjadi ketua umum PSSI yang membawa pasukan Garuda itu juara SEA Games di Kamboja, dan ini merupakan keuntungan bagi beliau. Nah, kemudian Pak Erick Thohir juga memiliki keuntungan yang lain, salah satunya adalah dengan adanya kemunduran kemarin ya, saat setelah Indonesia mendapatkan masalah terutama ada tragedi kemarin. Nah, Pak Erick Thohir datang sekarang sebagai seorang penyelamat. Beliau bertindak sebagai seorang yang memberikan harapan. Ya, dan memang beliau itu bagus sekali dalam cara komunikasi dan penyampaian kepada masyarakat. Kemudian yang tadi ya sudah keberuntungan beliau. Meskipun ya yang namanya beruntung itu nggak mungkin ada tanpa usaha yang luar biasa. Jadi untuk faktor luck, faktor keberuntungan ini saya menilai hanya beberapa persen saja. Selebihnya memang ini adalah pembawaan dari Erick Thohir sendiri yang memiliki jiwa kepemimpinan yang luar biasa. Pak Erick Thohir itu ingin menunjukkan bahwa PSSI itu memiliki marwah, PSSI itu memiliki wibawa yang sangat tinggi. Lihat saja saat press conference. Nah, ini yang berbeda nih.
Erick Thohir merubah citra PSSI yang awalnya itu agak kurang banyak berkomunikasi dengan masyarakat, kurang banyak berkomunikasi dengan media. Namun sekarang setiap ada kegiatan, entah itu FIFA Matchday ataupun apalah ya, setiap akan ada perhelatan atau kegiatan pasti akan melakukan press conference, pasti akan melakukan ya press conference ya untuk berkomunikasi dengan masyarakat, untuk menerima pendapat-pendapat daripada masyarakat. Dan ini adalah luar biasa bagus sekali. Nah, sekarang kan Argentina mau datang ke Indonesia, saat itu Pak Erick Thohir berbicara bahwa jangan kira PSSI itu nggak punya duit, PSSI itu punya uang loh, banyak loh. Jadi kita sanggup untuk mengundang Argentina datang ke Indonesia. Jangan dikira PSSI itu nggak punya uang, kere ya gitu. PSSI ternyata punya banyak uang untuk kemajuan sepak bola Indonesia tentunya. Dan ini adalah uh, wibawa yang ingin dinaikkan oleh seorang Pak Erick Thohir yang dulunya kita selalu saja antipati atau kita selalu saja berpikiran negatif tentang PSSI. Banyak sekali tagar yang hashtag bla 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 out, si ini out, si itu out. Tapi sekarang coba kawan-kawan perhatikan di kolom komentar beberapa channel YouTube yang menunjukkan Pak Erick Thohir kinerjanya saat ini. Itu banyak sekali yang menginginkan Pak Erick Thohir agar terus melanjutkan posisinya sebagai ketua umum PSSI supaya beliau jangan dulu nyalon. Sebenarnya kalau masalah mencalonkan diri atau tidak untuk presiden itu hak pribadi beliau ya. Entah beliau akan mencalonkan diri sebagai seorang presiden atau tidak, tapi setidaknya dengan bagusnya beliau menata, kemudian dengan rapihnya beliau membawa PSSI saat ini, otomatis beliau memiliki panggung di sini. Dan panggung ini sangat berharga saat beliau akan mencalonkan diri sebagai seorang presiden. Maju sebagai seorang presiden pun adalah langkah yang baik bagi beliau. Karena apa? Karena ya memang seorang presiden itu memiliki wewenang yang sangat sangat bagus dan wewenang yang sangat-sangat besar untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Jika seandainya seorang presiden itu memberikan dukungan yang sangat luar biasa kepada sepak bola, maka insya Allah sepak bola itu akan maju dengan diawasi oleh seorang presiden. Meskipun kawan-kawan, meskipun di aturan FIFA pemerintah tidak boleh campur tangan pada urusan PSSI, tapi tetap saja lihat saja infrastruktur yang ada saat ini seperti stadion, kemudian training center dan lain sebagainya itu dimiliki oleh Pemda, dalam hal ini oleh pemerintah. Berapa klub sih yang sudah memiliki fasilitas pribadi? Kan belum. Lihat saja beberapa klub besar kita. Ada PSM yang ya luar biasa ya di kancah Asia, luar biasa kemudian juara. Kan PSM tidak memiliki home base yang mohon maaf yang memadai. Maka dari itu campur tangan dari presiden, maksud saya campur tangan yang tidak kelewat batas ya. Maksud saya dukungan, bukan campur tangan lah ya. Kalau campur tangan kan negatif konotasinya. Jadi dukungan dari seorang presiden, di mana seorang presiden adalah pemimpin dari negeri ini, itu sangat dibutuhkan oleh PSSI. Makanya ketika Pak Erick Thohir menjadi presiden, nah ini saya bukan mengkampanyekan Pak Erick Thohir supaya jadi presiden ya. Jadi saya ini mengandai-andai saja. Kebetulan Pak Erick Thohir jika menjadi presiden tentu saja beliau akan concern juga di sepak bola karena salah satu bidang beliau adalah sepak bola. Beliau pernah memimpin Inter Milan. Beliau pernah memimpin Inter Milan. Beliau juga pernah memimpin PSSI. Tentunya mana mungkin beliau melupakan sepak bola di negeri ini. Tapi ya memang lebih baik ya kalau menurut saya lebih baik Pak Erick Thohir selama beberapa tahun lah berada di PSSI terlebih dahulu untuk membangun sistem dan juga untuk merombak hal-hal yang kurang baik di PSSI. Banyak loh kawan-kawan, contohnya Liga ini memang harus betul-betul ditata sangat rapi karena kita masih membutuhkan perbaikan terhadap kualitas Liga kita. Memang sekarang saya melihat ada beberapa kemajuan ya, contohnya
Contohnya fasilitas-fasilitas stadion yang makin ke sini itu makin lebih baik dari kualitas rumput dan lain sebagainya. Kemudian juga kualitas pelatih yang didatangkan oleh klub-klub itu luar biasa. Kita lihat kemarin ada Bernardo Tavares, kemudian ada Luis Milla, kemudian ada Thomas Doll, yang dimana ketiga pelatih ini adalah pelatih kelas dunia menurut saya ya. Kemudian datangnya beberapa pemain Eropa yang baik dan bagus. Kemudian eh, gaya permainan yang menurut saya sekarang sudah agak lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Nah, ini yang harus ditata dengan rapi. Nah, kemudian selain itu juga ada yang harus ditata kembali, yakni para supporter. Supporter sekarang harus sangat-sangat dewasa. Kita mencontoh lah ya, mencontoh apa yang terjadi di Jerman. Jerman itu memang keras ya kawan-kawan. Jerman memang keras, liganya memang keras. Kemudian supporternya emang supporter yang fanatik dan sangat keras. Tapi apa yang ditunjukkan oleh Borussia Dortmund saat mereka itu gagal selebrasi kemenangan, padahal mereka sudah konvoy di luar stadion, sudah banyak orang, tapi mereka gagal mendapatkan titel juara karena yang juara lagi-lagi adalah Bayern Munchen. Maka dari itu, kalau terjadi di Indonesia, saya nggak tahu ya apa yang akan terjadi kalau semua sudah banyak seperti itu dengan banyak sekali masyarakat yang datang, dengan banyak sekali supporter yang datang. Kalau saya merasa di Indonesia kalau terjadi seperti itu ya apa yang terjadi dengan Dortmund, saya pesimis. Mohon maaf, bukannya saya menjelek-jelekan, tapi mohon maaf saya pesimis karena memang dari kualitas manajemen emosi supporter kita yang masih kurang bisa dikontrol. Nah, kalau Jerman mereka terutama fans Dortmund, saya suka sekali. Mereka sedih, tapi mereka tetap memberikan dukungan kepada para pemain dan juga para staff. Itu mewujudkan cinta kepada klub yang sebenar-benarnya. Dan jika kita cinta terhadap klub, kita para fans, para supporter, jika kita cinta terhadap klub kita, maka kita harus mengkritik dengan cara yang baik dan juga memuji dengan cara yang baik. Dengan kerusuhan itu bukan sebuah kritikan yang baik, itu malah kita akan menghancurkan klub kita masing-masing. Jika Anda cinta terhadap klub Anda, maka jika seandainya klub Anda itu terdegradasi atau klub Anda itu mendapatkan hasil minor, jangan merusak fasilitas, jangan melakukan tindakan yang anarkis, tapi kita lakukan dengan cara yang elegan. Contohnya apa? Ya nggak usah hadir saja ke stadion. Itu hukuman terhadap klub kita yang performanya negatif. Nggak usah kita tonton, nggak usah kita datang ke stadion. Itu sudah merupakan hukuman yang sangat berat bagi klub kita. Nah, itu ya. Kita tidak setuju dengan pemilihan pelatih, ya nggak usah datang ke stadion, nggak usah nonton juga. Itu bukti kritik kita yang keras. Kosongkan stadion. Nah, itu lebih baik. Contoh yang kentara itu ketika Barcelona. Barcelona saat turun, jatuh, gitu, penonton itu jarang ada yang memenuhi stadion Camp Nou pada waktu itu. Itu bukti kritik para supporter kepada tim masing-masing. Menurut saya seperti itu saja. Nah, maka dari itu kawan-kawan, menurut saya Pak Erick Thohir memang sosok yang sangat dibutuhkan di saat maksud saya di saat pesepak bola Indonesia sekarang dalam masa transisi. Dalam masa transisi, eh, maksud saya setelah tragedi, kan itu kan kita dalam masa transisi. Kita tidak dihukum oleh FIFA. Maka dari itu, harus menunjukkan itikad yang baik untuk memperbaiki sepak bola kita. Blueprint sudah ada, tapi jangan seperti hal-hal yang lalu blueprint, tapi nggak maju-maju. Nah, sekarang dengan adanya Pak Erick Thohir, apalagi dengan komentar-komentar positif, Pak Erick Thohir stay di PSSI. Nah, ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah melihat bahwa PSSI ini sudah agak lebih baik nih. PSSI baik nih, nggak seperti dulu dikit-dikit out, dikit-dikit out, dikit-dikit out. Nah, maka dari itu, yuk kita dukung kawan-kawan langkah-langkah Indonesia ke depannya. Kemudian di FIFA Matchday nanti ada lawan Palestina dan juga ada melawan Argentina. Pokoknya lawan Palestina wajib menang. Nah, ini harapan kita semua bahwa Indonesia harus menang, harus mendapatkan poin saat melawan Palestina. Kalau melawan Argentina itu memang sulit ya, karena ya perbedaan level yang jauh. Argentina
itu berada di posisi pertama sedangkan kita 149. Tapi apapun bisa terjadi dalam sepak bola, entah kita akan mengagetkan Argentina atau kita tidak kaget karena kekalahan tim nasional Indonesia, karena ya sudah biasa lah ya, kita tidak susah untuk mengalahkan tim-tim yang Eropa. Tim-tim Eropa kita belum belum mampu mengalahkannya. Bahkan Asia Barat saja atau Asia Timur kita masih kewalahan, terutama Asia Timur yang kuat ya, bukan Asia Timur macam Taiwan, Hong Kong, nah itu mudah. Maksud saya bukan mudah, terkesan meremehkan ya saya. Bukan mudah, tapi ya masih bisa diantisipasi lah ya. Cina Taipei itu masih bisa kita lawan lah. Berbeda dengan Jepang, Korea. Kita lawan Jepang nanti, maka kita tunjukkan kepada dunia saat lawan Argentina bahwa timnas Indonesia adalah tim nasional yang kuat dan timnas Indonesia adalah tim nasional yang tidak ingin menyerah begitu saja. Saya Ahmad Setia Fajrul Rahman, nantikan video-video saya selanjutnya. Mudah-mudahan Pak Erick Thohir mampu memberikan prestasi kembali kepada tim nasional Indonesia dan juga kepada bangsa kita. Mohon maaf bangsa Indonesia. Saya Ahmad Setia Fajrul Rahman kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.